ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya ndak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berubah basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah. Ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ranking 1, anak kita kumplot. Lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada anak kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita. Apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah. Ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI di sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka gak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid tuh unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji bab itu mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah tamat masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah SAW itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengoptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk ngajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Beli 9 tahun bagi-bagi happy. 7 hari non-stop. Cashback hingga 999.000.
Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam. Yaitu Ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam. Sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tati. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah. Asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat. Saya itu ingin ya Quran seperti ini tuh mancep neng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu enggak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundir di era modern sampai majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habaib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya Bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi gue ora usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tohut kudu dihancurno. Oh apa-apaan, gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum dan umatku yang membela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres, mubalake di data, iya bener ya nih. Saat ini pengajian rasa diutang polsek dorau. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya wong dhisik-dhisik. Tapi agama ini dijaga. Nah cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iku wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Jadi Hamdani wis tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idza tadaitum. Kalau di Kudus bar bisa rame,